Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kita kali ini, kita akan pasang untuk sulingan shock depan super empuk ya di motor Suzuki Spin. Nah, ini nanti untuk cara-caranya teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir, dan untuk hasilnya pun teman-teman bisa cek di akhir video ya. Dan kali ini kita akan ngebuka atau ngebongkar dulu ya untuk bagian depannya ini, untuk bagian bodi depan ya. Jadi untuk ngebuka eh, shocknya ya gitu ya. Jadi kita harus ngebongkar untuk bagian depan. Nah ini ya, ini kita bongkar terlebih dahulu. Lalu barulah kita bisa untuk ngebuka bagian shocknya. Nah, ada di sebelah sini ya untuk bautnya itu eh, bagian depan gitu ya. Beda kalau untuk yang Honda itu ada di samping ya, samping. Nah, kalau yang Suzuki ini ada di depan gitu ya. Ya, unik gitu ya. Jadi ini kita bongkar semuanya ya. Jadi untuk bannya, terus kalipernya, karena kita akan memodif atau kita akan ngebongkar atau kita akan ngebuka untuk bagian shocknya ya. Dan kita akan ganti untuk sulingannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memodifikasi shock breaker depan ya, agar supaya lebih empuk, lebih enak, nggak ngejeduk, itu bisa menggunakan sulingan yang akan kita pasang ini ya. Dan mungkin ada banyak pertanyaan juga ya, kalau seandainya ngerubah ini bagaimana bang gitu ya mungkin. Nah ini memang pasti ada perubahan ya untuk dari segi ketinggian ya. Nah ini otomatis akan lebih tinggi sedikit gitu ya, karena pengen empuk gitu biasanya ya memang agak lebih tinggi gitu ya, karena supaya ayunannya itu juga dapat gitu ya. Nah jadi otomatis ada kelebihan tingginya. Nah jadi yang tadinya standar gitu lebih spare, lebih tinggi sedikit gitu ya, kurang lebih 3. Dan yang untuk versi ekstrimnya itu juga ada guys ya. Jadi untuk yang versi mungkin teman-teman pengen memodif untuk bagian depannya itu selayaknya motor trail, itu juga bisa menggunakan sulingan ini ya, sulingan. Dan untuk pemesanan atau info tentang sulingan ini teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Nah ini udah kebuka, udah kebongkar ya. Nah ini waktunya kita ngebuka untuk bagian komponen-komponen atau part-part dari shock bagian depan ini ya. Nah ini kita buka dulu untuk bagian tutup atas dengan menggunakan tracker, dan untuk trackernya pun teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Itu ada trackernya juga gitu ya. Nah ini kita congkel ya supaya si tutupnya itu bisa kebuka, karena di sini ada kuncian. Sama seperti saya pernah juga bikin video ya untuk cara memasang untuk sulingan ini di motor Honda, itu juga ada. Jadi teman-teman bisa cek untuk video-video saya sebelumnya ya, di video-video saya di channel saya ini bisa cek ya. Nah ini kita bongkar. Nah ini kalau susah untuk ngebukanya bisa digetok seperti itu, tapi hati-hati ya. Nah ini kita buka, kita copot, kita ambil ya untuk pernya, dan kemudian jangan lupa kita buang untuk olinya ya. Olinya itu oli udah hitam banget, jadi kita sekalian kita ganti. Dan kemudian kita buka untuk bagian bawah ya dengan menggunakan kunci L. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya untuk cara ngebongkarnya, ngebukanya. Jadi untuk bagian-bagian yang harus dibuka
Ini teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya, yang penting ada kuncinya gitu. Dan setelah kebuka untuk bagian bautnya, barulah kita copot untuk bagian asnya. Nah, itu gampang ya, mudah sekali. Dan setelah itu jangan lupa teman-teman untuk ngebersihin untuk bagian part-part yang tadi kita copot ya. Nah, ini dia yang akan kita pasang. Dan untuk paket yang didapat ini versi murahnya ya, ada. Jadi untuk versi murahnya itu ada. Jadi kita mendapatkan sulingan dan kemudian sama dengan olinya ya. Sulingannya itu kita dapat dua. Dan ini kita perbandingkan antara yang sulingan yang akan kita pasang dengan yang originalnya. Nah, ini bedanya agak lumayan ya. Ya, otomatis yang akan kita ganti itu lebih tinggi dan otomatis lebih tinggi ya. Dan otomatis lebih mengayun gitu, lebih ngesok gitu guys ya. Seperti itu. Nah, untuk paket yang agak lebih tinggi dari ini, untuk kita fokus ke paket ini ya. Jadi yang didapat yaitu sulingan dan olinya ya, tidak mendapatkan apa namanya, per yang aslinya gitu. Kita tidak mendapatkan itu, tapi bisa menggunakan per originalnya. Nah, seperti itu. Ini untuk versi murahnya ya. Jadi untuk informasi harganya teman-teman bisa cek linknya, ada di deskripsi ya. Nah, ini kita pasang ya. Jadi untuk sulingannya kita pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Pokoknya teman-teman perhatikan untuk cara pemasangannya ya. Jangan salah, jangan kebalik gitu. Nah, ini kita pasang seperti itu ya untuk caranya. Jadi balik lagi ke paketnya, itu ada yang satu paket yaitu agak lebih mahalan lagi ya, karena itu menggunakan per yang ya, sepaket dengan pernya itu juga ada ya. Nah, itu agak lebih versi apa ya, versi premium mungkin ya. Ya, ini versi yang murahnya. Nah, jadi teman-teman bisa cek untuk harganya ya. Nah, ini kita kencangkan terlebih dahulu ya. Kita kencangkan untuk bagian bawah. Dan untuk baut yang bagian bawah ini teman-teman bisa menggunakan yang asli bawaannya, atau bawaan yang dari sulingannya ini teman-teman bisa menggunakannya ya, karena ini satu ukuran. Dan untuk bautnya itu sama ya. Jadi teman-teman terserah mau menggunakan yang mana itu gitu. Sama aja gitu ya, intinya sama aja. Ini kita pasang ya. Kita jangan lupa untuk dikencangkan juga ya, jangan sampai nggak kencang ya, nanti bocor untuk bagian bawah ini. Jadi intinya harus kencang gitu supaya nggak bocor juga dan supaya nggak ngempos juga ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk paket yang didapat, terus kemudian untuk uh, caranya seperti ini, gampang, dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah gitu ya. Ini kita kencangkan, dan setelah ini udah kencang, barulah kita ke step berikutnya, yaitu kita isi untuk bagian asnya ini menggunakan oli. Dan olinya ini harus semuanya ya. Ini sudah sesuai takaran ya, sesuai takaran. Jadi teman-teman semuain aja, dan kemudian kita masukkan untuk per yang bawaannya itu bisa ya. Dan kalau seandainya teman-teman pengen yang sepaket dengan pernya, itu juga ada gitu ya. Kalau ini versi yang lebih murahnya lagi, tapi dengan menggunakan per yang bawaan motornya gitu ya. Ya tinggal teman-teman sesuaikan aja budgetnya gitu ya. Dan kemudian ini setelah itu si tracker itu akan digunakan kembali ya. Seperti ini. Jadi kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan menggunakan tracker ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan tracker ini, mungkin teman-teman akan membutuhkan bantuan teman-teman yang lain ya, bantuan saudara atau yang lainnya gitu ya, karena untuk menahan si tutupnya ini gitu. Nah, seperti ini ya untuk caranya, teman-teman perhatikan aja ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pemasangannya itu gampang, tinggal ya pasang aja sih, bisa dibilang plug and play gitu ya.
Nah, ini udah seperti ini, udah ditutup. Nah, ini udah jadi, tinggal kita akan pasang ke motornya ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa ini ya, bisa bandingkan ya untuk video tadi yang di awal sebelum kita rubah, sebelum kita ganti. Nah, itu panjangnya seberapa. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, pokoknya kelihatan lah ya. Tadi itu untuk panjang dari asnya itu pendek ya. Nah, ini lebih panjangan, lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit sih, paling berapa, kurang lebih itu 2 sampai 3 cm ya, untuk penambahannya ya. Tapi kalau ketika sudah di ini ya, udah jadi, terus kemudian kita tumpangin gitu, itu biasanya kembali turun gitu karena ngesok banget gitu ya. Nah, ini untuk pemasangannya teman-teman juga perhatikan, ini harus center ya, jangan sampai naik sebelah. Nah, itu bakalan gak enak. Nah, itu harus centerkan atau dipasin terlebih dahulu ya, jangan sampai ngasal untuk pemasangan bagian shock breaker depan ini ya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Dan kembali lagi, jadi kalau seandainya teman-teman memang membutuhkan atau pengen tahu informasi selanjutnya, teman-teman bisa cek untuk linknya ada di deskripsi. Jadi seperti ini. Nah, ini kita pasang semua, kita kembalikan seperti semula untuk ban-bannya semuanya ya. Ini kita pasang semuanya. Nah, setelah itu kita akan coba gitu guys ya. Oh, ini udah selesai semuanya dan waktunya kita coba. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan untuk ayunannya, untuk genjotannya. Nah, ini setelah ditumpangin, nah, jadi seperti ini. Teman-teman bisa nilai sendiri, bisa perhatikan sendiri ya untuk shocknya. Nah, shocknya seperti ini ya. Oke, jadi demikian untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.